Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sesi 3 hari Kamis dengan Aslep Bang Habib Rizko Putra, Arnadina Sution. Saya Renaldi. Saya Febri. Saya Baik. Saya Utari. Dan ada dua teman kami yang berhalangan hadir karena sakit, yaitu Raja Nathanael dan M. Iqbal Junaidi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan peta, yaitu Kerentanan tsunami dengan menggunakan software ArcGIS dan data Demnas. Pertama-tama kita buka website InnoGeoPortal. Selanjutnya kita klik unduh data, lalu kita klik data Demnas, lalu kita search saja pulau yang ingin kita download. Di sini kami menggunakan Pulau Enggano. Setelah itu kita zoom saja ke Pulau Enggano, lalu kita unduh data Demnasnya satu persatu di setiap kotak-kotaknya. Lalu kita download data RBI-nya, arahkan ke pulau yang akan kita download datanya. Setelah itu kita unduh saja datanya. Setelah selesai di-download, kita buka ArcMap, lalu klik Layers, lalu Add Data, lalu kita masukkan data Demnas yang sudah kita download di setiap kotak-kotak di Pulau Enggano. Selanjutnya kita drag saja semua data lalu kita add, lalu setelah itu yes. Setelah itu data RGB akan muncul, lalu kita klik Windows, lalu klik Image Analysis, lalu kita drag saja semua data yang dicentang, lalu kita klik Mosaic. Setelah itu kita klik lagi Layers, lalu Add Data, lalu kita masukkan data administrasi kabupaten yang sudah kita download di RBI tadi. Kita add saja, lalu akan berubah tampilan seperti di video. Setelah itu kita buka Art Toolbox, lalu raster dataset, lalu clip, lalu kita masukkan data Enggano-nya. Pada output kita masukkan administrasi kabupaten, lalu kita klik OK. Kita tunggu saja sampai loading klipnya selesai. Setelah itu kita buka lagi Art Toolbox, lalu kita klik raster lagi, lalu klik raster project. Setelah itu masukkan input Enggano clip, lalu pada output koordinat kita masukkan UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih UTM zone 48S, lalu kita klik saja OK. Lalu kita klik lagi OK. Setelah itu kita uncentang saja Enggano clipnya. Lalu setelah itu pada Art Toolbox kita buka 3D Analysis Tools, lalu kita klik Raster Surface, lalu kita klik lagi Pilih Set, lalu pada input kita masukkan Enggano clip project raster, pilih yang paling atas pokoknya, lalu pada out kita masukkan percentage, lalu OK. Lalu pada Art Toolbox kita pilih Special Analysis Tools, lalu kita pilih Reclass, lalu kita pilih Reclassify, lalu kita masukkan pada inputnya SOP Enggano,
Lalu pada reclass value, lalu kita tekan classify. Lalu pada classes kita buat 5. Setelah itu pada break values kita buat angka 2, 5, 15, dan 40. Lalu pada angka yang paling bawah kita biarkan saja seperti angka pada di awalnya. Lalu kita klik saja OK. Lalu kita klik reverse new values. Lalu kita klik OK saja. Kita tunggu sampai pulaunya berubah. Lalu kita matikan saja slope Engganonya, kita unchecklist. Dan administrasi kabupaten juga di unchecklist. Lalu pada 3D Analysis Tools kita klik lagi. Lalu pada input kita masukkan Enggano Clip Project Raster. Setelah itu kita OK-kan saja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu pada Art Toolbox kita klik lagi Special Analysis Tools, lalu kita klik raster, lalu reclassify lagi. Lalu pada input kita masukkan Hillshire Angle, lalu kita klik classify. Lalu pada classesnya kita buat lagi 5. Lalu pada break values kita masukkan angka 10, 25, 50, dan 100. Sama seperti reclassify yang pertama, yang angka di bawah kita biarkan saja. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik reverse new values, lalu OK. Kita tunggu saja sampai tampilannya berubah. Setelah itu kita klik layers, add data. Lalu pada Kabupaten Bengkulu Utara kita klik garis pantai, lalu kita klik add. Setelah itu pada analysis tools kita klik proximity, lalu kita klik multiple ring, lalu kita pada input kita masukkan garis pantai. Lalu pada extensions kita masukkan angka 500, lalu kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan lagi angka 1000, 3000, dan 15000, lalu kita klik saja OK. Lalu kita klik geoprocessing, lalu kita klik clip. Setelah itu pada input kita masukkan garis pantai LN 50K multiplet. Pada clip features kita masukkan administrasi kabupaten, lalu kita klik saja OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita unchecklist warna pada garis pantai, lalu pada outer box kita klik conference tools, lalu to raster, lalu kita klik polygon to raster. Setelah itu pada input kita masukkan garis pantai multiplet 1, dan pada value kita masukkan distance. Lalu kita OK-kan saja. Kita tunggu proses polygon to rasternya hingga selesai. Lalu pada special analysis tool kita klik raster, lalu classify. Setelah itu pada input kita masukkan garis pantai multiplet 2. Selanjutnya kita klik research new values. Nah, selanjutnya kita klik saja OK. Lalu kita tunggu saja proses reclassify-nya selesai. Lalu kita klik layers, add data. Lalu pada Kabupaten Bengkulu Utara kita pilih data sungai SHP, lalu kita add. Lalu pada Art Toolbox kita klik analysis tools, lalu kita klik lagi proximity, lalu multiplet ring. Lalu pada input filters kita masukkan sungai. Lalu pada extents kita ketik angka 100, 200, 300, 500, dan 15.000. Setelah itu pada buffer unit kita pilih meter, lalu kita OK-kan saja. Lalu selanjutnya kita klik geoprocessing, lalu kita klik clip. Lalu pada input filters kita masukkan sungai multiplet Bengkulu. Lalu pada clip filters kita masukkan administrasi kabupaten. Lalu kita OK-kan saja, kita tunggu sampai tampilannya berubah. Setelah itu pada Art Toolbox kita klik to raster, lalu kita klik polygon to raster. Lalu kita pilih input filternya yaitu sungai LN multiplet ring 1. Lalu pada value kita pilih distance.
Selanjutnya kita okekan saja. Lalu kita centang administrasi kabupaten. Setelah itu kita uncentang sungai multiplet 1. Setelah itu kita klik Windows, lalu kita klik search, lalu kita search raster kalkulat. Setelah itu kita klik raster kalkulator, lalu masukkan rumus Reclass sungai 1 15 ditambah Reclass garis 30 ditambah Reclass hills 30 ditambah Reclass slope 1 detik 25. Lalu setelah itu diokekan saja. Setelah itu kita tunggu saja hasil raster kalkulatnya. Lalu kita buka lagi Art Toolbox, lalu kita klik raster, lalu kita pilih Reclassify, lalu kita ada input raster, kita masukkan raster count 2, lalu pada classes kita pilih 5, lalu kita okekan saja, lalu kita klik reverse new values, lalu kita okekan saja. Setelah itu kita tunggu saja proses reclassify-nya. Setelah itu kita uncentang administrasi kabupaten dan uncentang sungai multiplet ring. Lalu pada Reclass kita klik properties, lalu kita klik simbologi, lalu kita pilih warna hijau hingga ke merah. Lalu pada label kita buat warna hijau tua itu bernilai sangat rendah, warna hijau muda itu bernilai rendah, dan warna kuning itu bernilai sedang. Warna oranye itu kita buat tinggi, dan berwarna merah kita buat bernilai sangat tinggi. Lalu kita okekan saja. Setelah itu kita uncentang Reclass garis, lalu uncentang juga Reclass slope 1 dan uncentang Enggano clip. Lalu uncentang juga raster check. Lalu kita pilih view, lalu kita pilih layout view. Setelah itu tinggal kita layouting saja seperti format-format pada peta.